Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan ya. Kita berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan walaupun dalam kondisi daring. Malam hari ini kita akan membahas tentang topik kita adalah industri dan teknologi ya. Nah, di sini pasti seru nih karena kita akan membahas tentang revolusi industri. Tapi sebelum ke revolusi industri itu, saya juga akan membahas tentang ini apa namanya hubungan teknologi dengan industri dulu ya. Dari situ baru ke yang lain seperti itu. Oke, kita mulai di sini. Seperti biasa, saya biasanya suka mulai dengan definisi ya. Karena segala sesuatu yang kita pelajari, kita harus tahu dulu definisinya. Jadi apa yang kita bicarakan, kita harus mengerti apa itu definisinya dulu gitu. Nah, di sini definisi tentang industri itu seperti apa? Menurut Undang-Undang tahun 1984 ya tentang perindustrian, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan merancang bangun dan rekayasa industri ya. Nah, jadi intinya industri itu adalah sebuah kegiatan ya, sebuah kegiatan ekonomi. Jadi dia menghasilkan suatu nilai ekonomi ya, suatu nilai ekonomi yang dimanfaatkan oleh kehidupan. Nah, nilai ekonomi ini bersumber dari bahan baku ya. Bahan baku bisa dari bahan baku atau bahan setengah jadi ya, menjadi barang yang langsung bisa digunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, kegiatan ini bermacam-macam ya. Bentuk kegiatannya ada yang industri yang sederhana, ada yang menengah, sampai ke industri yang levelnya sudah besar. Nah, kemudian ada lagi pengertian lain ya tentang industri itu dari undang-undang. Kalau sekarang pengertian industri dari seorang ahli. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produksi jenis. Nah, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan. Lalu proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Nah, di sini dia mendefinisikan dalam arti sempit itu adalah sebuah perusahaan sejenis ya, perusahaan yang memproduksi sejenis produksi satu jenis ya. Jadi perusahaan yang menghasilkan produk cuma satu jenis produk gitu. Itu disebut juga industri. Nah, kalau dalam arti luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Nah, dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi. Artinya, industri ini sudah pengertiannya sudah bukan hanya mengolah barang gitu, tapi juga bisa menghasilkan jasa gitu ya. Jadi sehingga yang tadi pengertian industri itu hanya berupa barang yang diolah gitu dari bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang lebih berguna, bergeser pengertiannya ke sebuah produk jasa gitu ya. Jadi ada dua produk, produk barang dan produk jasa. Dan tentunya produk yang dihasilkan itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan sebelum dilakukan proses. Lalu jenis-jenis industri ya. Nah, ini sih sebetulnya pengetahuan secara umum ya. Pengetahuan secara umum. Kalau di sini karena kita sudah tahu tadi pengertiannya, industri itu ada yang bersifat barang dan ada yang bersifat jasa. Jadi ada dua, industri barang atau manufaktur. Nah, berasal dari apa namanya? Barang-barang yang diolah tadi yang tadi dijelaskan, yang dari bahan baku menjadi bahan jadi. Lalu kalau industri jasa, service industri, yaitu industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa ya, baik untuk melayani atau menunjang aktivitas industri lain maupun langsung memberikan layanan jasa kepada konsumen ya. Nah, industri ini misalnya seperti jasa ekspedisi ya, itu juga karena dalam bentuk yang masif, yang bukan bentuk yang besar, itu menjadi sebuah industri. Lalu begitu juga kalau kita lihat tadi ya pengertian tentang industri barang atau manufaktur. Nah, kalau dilihat dari bahasa si manufaktur itu berasal dari dua kata, yaitu manus dan faktus, yang berarti tangan, faktus berarti mengerjakan. Jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Nah, itu ya asal kata manufaktur itu atau industri barang.
Nah, lalu pengertian manufaktur sekarang adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin tentunya, karena dengan adanya teknologi yang ada. Mungkin dulu sebelum dikenal adanya sebuah teknologi yang bisa mempermudah proses industri, semuanya dikerjakan dengan tangan. Dan sekarang pun level industri yang seperti itu masih ada yang kita kenal sebagai industri rumah tangga ya, industri rumah tangga yang produksinya lebih sederhana, yang masih banyak menggunakan tangan atau tidak menggunakan alat-alat yang besar seperti itu. Nah, dari pengertian ini ya kita beranjak dari pengertian industri dulu. Selanjutnya perbedaan dasar ya, jelas. Kalau misalnya kita bikin tabel seperti ini, kita bisa melihat ya perbedaan antara manufaktur dan industri jasa ya. Kalau dilihat dari eh, kegiatannya gitu, kegiatan dari si pegawainya. Misalnya yang pertama, kalau industri manufaktur memiliki kemungkinan kecil dalam kontak langsung dengan konsumen karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik. Artinya pegawai yang mengerjakan hal tersebut itu lebih banyak di dalam suatu pabrik. Sehingga dengan konsumennya langsung itu tidak bertemu secara langsung. Nah, ada bagian khusus di industri manufaktur yang bertemu langsung dengan konsumen yang mungkin kita kenal sebagai bagian marketing ya. Nah, seperti itu. Lalu di industri jasa, nah industri jasa itu semuanya bertugas untuk melayani konsumen langsung gitu, berhadapan langsung dengan konsumen. Seperti yang tadi sebagian besar misalnya di jasa ekspedisi itu kan langsung berhubungan dengan konsumen. Bisa juga perbankan ya, perbankan itu juga semua kan merupakan industri jasa gitu ya, yang langsung juga berhubungan dengan konsumen. Nah, karena di sana menawarkan sebuah jasa. Lalu ada juga industri manufaktur itu merupakan industri yang mengolah bahan mentah yang tadi ya, bahan mentah, bahan jadi sehingga dapat digunakan oleh konsumen masyarakat umum. Sementara kalau untuk jasa menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang dibutuhkan. Nah, jelas ini ya, kalau yang satu menghasilkan barang, yang satu menghasilkan jasa. Lalu berikutnya produk dari industri manufaktur bersifat tahan lama dan bersifat fisik ya, memiliki fisik karena memang barang kan ya, dasarnya dari sebuah barang. Sementara produk dari jasa tidak berwujud ya, tidak berwujud jasa. Jadi lebih ke ya jasa. Kalau jasa tidak bisa diwujudkan gitu, tapi hanya bisa dirasakan saja manfaatnya seperti itu. Kemudian hasil keluaran atau produk dari manufaktur dapat disimpan dengan dalam jangka waktu tertentu. Sementara kalau di industri jasa, hasil keluaran atau produk dari industri jasa hanya dapat dinikmati yang tadi saya bilang. Jadi hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat ya kalau untuk jasa. Nah, itu sebetulnya masih banyak ya perbedaan-perbedaan antara industri manufaktur dan jasa, tapi kita paling tidak sudah bisa memilah ya mana bedanya manufaktur dan mana industri jasa, yang dimana sebetulnya pengertian industri awalnya hanya berupa produksi barang saja, seperti itu. Ya, kita sekarang melihat ke pengelompokan industri di Indonesia. Nah, sebetulnya banyak juga sih kelompok-kelompoknya, tapi di sini saya mengkelompokkan beberapa industri dalam yang besar ya, dalam jumlah yang skupnya besar, seperti industri kimia gitu ya, kimia dasar lah. Di sini yang menghasilkan industri seperti semen, obat-obatan ya, kertas, pupuk dan sebagainya, ini kimia dasar. Lalu industri mesin dan logam besar dasar, misalnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, itu masuk ke industri yang mesin dan logam dasar. Lalu industri kecil, nah industri kecil ini masuknya ke industri seperti roti, kompor minyak ya, makanan ringan, terus es misalnya atau minyak goreng curah. Nah itu yang industri kecil. Nah, yang terakhir adalah aneka industri. Aneka industri yang lain-lain yang tidak termasuk ke dalam ketiga yang di atas, yaitu industri pakaian, industri makanan, industri minuman, dan lain-lain. Di mana aneka industri ini sebetulnya juga termasuk ke dalam, maksudnya di dalam itu juga ada industri rumah tangga juga ya, yang masuk ke dalam apa namanya si aneka industri tersebut seperti itu. Ya, nah ini adalah revolusi industri ya. Nah, kita masuk ke revolusi industri, tapi sebelumnya, sebelum saya bahas ini karena ini bakal agak panjang ya. Silakan siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan raise hand sebelum saya lanjutkan dulu ya. Oke. Kalau tidak mungkin saya akan lanjutkan.
Sepertinya cukup jelas ya perbedaan industri ya. Nah, kalau cukup jelas ya saya lanjut aja biar nanti diskusinya lebih panjang. Ya, diskusinya biar lebih panjang. Ya, kita masuk ke pembahasan tentang revolusi industri. Nah, di sini sudah bersinggungan dengan teknologi yang berkembang. Yang minggu kemarin saya sempat singgung-singgung dikit tentang tentang revolusi industri ya, karena perkembangan sebuah teknologi itu mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia ya, kebudayaan manusia karena si apa namanya teknologi tersebut menghasilkan sesuatu yang baru dari hal yang sebelumnya tidak ada seperti itu. Nah, jadi dari perkembangan teknologi tersebut memicu sebuah perubahan dari industri yang tadi kita tahu bahwa industri itu asalnya memproduksi sebuah barang. Nah, teknologi hadir itu untuk mempermudahkan. Kita tahu pengertian teknologi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, otomatis teknologi yang ada itu membantu proses industri dan posisi yang besarnya. Sorry, ini ada yang bocor nih. Bocor siapa nih? Fauzan, coba bocor itunya suaranya. Coba di mute. Ya. Oke, kayak ada yang main bola nih, kayaknya sambil nonton bola. Ya, yang penting bisa nyimak ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya di revolusi industri. Tadi saya singgung bahwa teknologi itu merubah perubahan yang signifikan dari budaya manusia, di mana terjadilah revolusi industri yang menyebabkan kenapa disebut revolusi ya. Nah, kita harus tahu dulu revolusi itu apa gitu. Kalau revolusi itu kan perubahan secara cepat gitu. Jadi dalam kurun waktunya itu sangat cepat dibandingkan dengan evolusi. Kalau evolusi itu perubahannya sangat lama bertahun-tahun. Nah, di sini disebutkan terjadi revolusi industri. Nah, artinya ada loncatan perubahan secara signifikan ketika ada teknologi baru gitu. Ketika ada teknologi baru yang menyebabkan perubahan tersebut meninggalkan hal-hal yang lama gitu, menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, saya cerita dulu tentang revolusi industri pertama yang terjadi tahun 1784 ya. Nah, ini juga kan sebetulnya yang minggu kemarin sempat kita pelajari yang fase pertama ya, fase teknologi yang pertama ini kan masih di 1790 kalau nggak salah ya, 1790. Nah, itu kan masih fase pertama. Jadi batas fase pertama itu ditandai dengan munculnya revolusi industri pertama ya. Gitu. Ada yang bocor lagi. Nur Muhammad Raihan, tolong di-mute dulu. Ya. Biar kita fokus belajarnya. Muhammad Raihan. Halo, Muhammad Raihan, apa bisa di-mute? Oke, tidak mendengar, berarti saya mute langsung. Dan saya Oke, sebentar. Pin make host. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi tolong lebih kondusif ketika sedang menerangkan. Revolusi industri yang pertama. Nah, revolusi industri pertama ini terjadi pada abad 18, di mana cirinya adalah ditandai dengan penemuan mesin uap ya. Nah, jadi di revolusi ini pertama ini adalah mechanization, steam and water power. Nah, di sini. Jadi ciri khasnya adalah adanya mesin uap gitu. Nah, mesin uap ini digunakan untuk memproduksi barang. Jadi membuat sebuah alat ya yang membantu proses produksi barang. Nah, pada saat itu di Inggris ya, tepatnya sebetulnya daerah Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis yang pertama yang dapat meningkatkan produktivitas tekstil ya, industri tekstil. Jadi pada saat itu mesin tenun ya ada di Inggris yang menggantikan beberapa kegiatan dari manual oleh manusia.
Nah, tentunya terjadi perubahan besar ketika mesin tersebut mengambil alih kegiatan manusia pada saat itu ya. Ada beberapa ya tentunya terjadi pergantian ya, yang tadinya tenaga kerjanya oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin gitu. Atau orangnya berkurang gitu, yang tadi banyak karena tidak bisa digantikan 100%, tetap operator mesin harus ada ya. Nah, berarti digantikan dengan operator-operator yang menjalankan mesin. Nah, selain itu di bidang industri sudah meningkat, adanya juga perubahan yang signifikan. Mesin uap juga dikembangkan menjadi alat transportasi ya, alat transportasi ya seperti kereta api ya, terus kapal laut ya, kapal laut yang bertenaga dari mesin uap ya. Nah, itu dibuat untuk alat industri, alat bukan alat transportasi. Nah, peralatan peralatan transportasi bergantung pada tenaga manusia awalnya ya, dan akhirnya digantikan semua dengan mesin uap. Nah, dampak negatifnya ya dari industri ini adalah mulai adanya ekspansi ya, karena orang sudah bisa melakukan perjalanan lebih jauh dengan menggunakan kendaraan yang awalnya mungkin transportasi itu oleh hewan atau oleh manusia ya, kayak misalnya berlayar menggunakan kapal layar. Terus nah, ini dengan adanya mesin uap bisa penjelajahan bisa lebih jauh gitu, sehingga adanya ekspansi. Nah, ekspansi mulai menimbulkan yang adanya penjajahan, di mana ekspansi itu kan pasti mencari resource ya, mencari sumber daya alam ya, yang sebelumnya juga kita pelajari. Ini sudah mulai masuk ke fase kedua ya, fase kedua dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, di fase kedua ini kan di ciri khasnya yaitu ada penjajahan ya. Di sini mulai ada penjajahan, di sini mulai ada apa namanya, pencemaran ya, pencemaran lingkungan ya. Nah, pencemaran lingkungan ya akibat asap dan mesin uap atau limbah-limbah pabrik. Nah, karena di sana kan masih menggunakan pembakaran yang menghasilkan apa yang dihasilkan dari pembakaran bahan ini apa, bahan bakar fosil saat itu. Nah, ya seperti batu bara atau kayu bakar seperti itu yang untuk digunakan untuk memanaskan si airnya ya, karena yang dipakai kan yang digunakan adalah uapnya. Nah, itu adalah masa revolusi industri pertama. Mulai ada penjajahan seperti itu. Kemudian masuk di tahun 1870, jadi kurang lebih sekitar hampir 100 tahun ya, hampir 100 tahun, hampir 100 tahun mesin-mesin berkembang, ditemukannya mass production and electricity. Nah, di sini mulai penggunaan mesin yang menggunakan listrik ya. Nah, penggunaan mesin yang menggunakan listrik ini menciptakan sebuah alat baru yang disebut sebagai ban berjalan ya, ban berjalan atau conveyor belt ya. Conveyor belt itu jadi semacam di pabrik itu kalau misalnya ada yang barangnya berjalan di atas conveyor, nah itu merupakan ciri khas dari revolusi industri yang kedua gitu. Nah, ya ada yang bilang ini adalah lini produksi gitu ya. Ada lini produksi atau assembly line, ada yang juga bilang ban berjalan atau conveyor belt ya. Nah, pada pada tahun ini ya, pada saat ini eh, karena maksudnya karena ditemukan hal tersebut kan itu sudah menggunakan listrik, eh, mengakibatkan industri-industri itu bisa memproduksi barang dengan sangat masif ya, sangat besar. Jadi perubahannya sangat signifikan, makanya disebut sebagai revolusi industri yang kedua gitu ketika ditemukan conveyor belt. Jadi ciri khasnya adalah ditemukannya conveyor belt. Nah, tidak diperlukan lagi satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Nah, jadi kalau misalnya pakai conveyor belt itu kan dia dirakit di bagian depan, terus dia eh, bergeser lagi ke yang lainnya, terus bergeser lagi. Jadi dia eh, apa namanya, pengerjaannya oleh beberapa orang sekaligus dan menghasilkan produk-produk dengan cepat gitu ya, dibandingkan tanpa conveyor belt gitu. Jadi lebih praktis lah pekerjaannya. Sehingga
conveyor belt ini banyak digunakan di industri-industri besar seperti industri mobil misalnya ya. Pada industri mobil, untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Nah, pada perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialisasi yang mengurus satu bagian saja. Jadi misalnya di bagian atas, misalnya di bagian A lah gitu ya, dia mengurusi misalnya bagian pintunya, udah itu udah selesai, dia bergeser lagi ngurusin misalnya bagian kacanya, terus bergeser lagi, terus sebagainya sampai selesai. Nah, dengan proses seperti itu bisa menghasilkan produk yang lebih cepat, ya, lebih cepat dibandingkan sendiri gitu, satu orang spesialisasi ya dibandingkan itu. Nah, selain itu para para perakit mobil itu juga telah melakukan perjalanan dengan bantuan alat-alat ya yang menggunakan tenaga listrik atau tentunya ya, yang pada saat itu ciri khas dari si revolusi industri 2 itu selain conveyor belt yaitu alat-alat yang tercipta menggunakan listrik gitu ya, alat-alat elektrik lah, alat-alat elektronik yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, ada dampaknya tentunya ya, ada dampak positif dan negatifnya. Yang positifnya tentu lebih mudah ya menggunakan alat-alat baru lebih banyak, ada kendaraan-kendaraan juga, mulai ada alat-alat yang menggunakan listrik ya, sehingga menciptakan berbagai jenis barang-barang elektronik pada saat itu. Nah, cuman mungkin masih yang sederhana elektroniknya, tapi jauh lebih baik dibandingkan mesin uap. Nah, seperti itu. Sehingga menghasilkan barang yang lebih cepat dan lebih banyak. Dampak negatifnya apa? Ya, negatifnya pada tahun segini ya, tahun 1870, rentang waktu tahun 1870 sampai 1969 ini terjadi perang dunia kan ya. Nah, perang dunia 2, perang dunia 1, perang dunia 2 juga terjadi di sini. Nah, pada saat inilah ya dampak negatifnya di sini peperangan gitu ya. Karena memang pada saat itu orang masih ingin ekspansi gitu ya, ekspansi untuk memperebutkan sumber daya. Nah, dengan adanya industri atau pabrik-pabrik yang memproduksi sebuah bukan ya sebuah alat atau sebuah senjata atau sebuah katakanlah pesawat atau tank gitu ya dengan kondisi yang cepat, maka terciptalah pasukan-pasukan yang dipersenjatai dengan senjata yang bisa diproduksi secara massal gitu. Nah, ini yang akibatnya gara-gara itu saja, gara-gara electricity dan conveyor belt itu pengaruhnya sangat signifikan ya, sangat signifikan. Nah, tentunya produksi massal ini yang menciri ciri khas dari revolusi industri kedua. Jadi terjadi loncatan lagi ya setelah revolusi industri satu yang tadinya menggunakan mesin uap beralih ke electricity dan conveyor belt. Ini tahun 1870-an. Nah, lalu ketika tahun 1969 itu kan sudah selesai ya, Perang Dunia sudah selesai, mulai masuk ke revolusi industri ketiga ya. Nah, revolusi industri ketiga. Nah, jika yang revolusi industri pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan atau listrik ya. Nah, kalau yang ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robotnya itu ya. Jadi sebetulnya permasalahan manusia diganti dengan robot itu bukan sekarang-sekarang gitu. Itu sudah terjadi sejak tahun 1969 gitu ya. Nah, ditandai dengan revolusi industri ketiga. Nah, di sini revolusi industri ketiga ini mulai memasuki electronic and IT system automatisasi ya. Nah, di sini otomatis terjadinya mesin-mesin yang bisa bergerak secara otomatis yang didukung oleh komputer, Kita lihat rentang waktu revolusi industri ketiga dan sampai keempat itu sangat jauh ya. Sangat jauh, 1969 sampai 2011. Nah, 2011 itu ditandai dengan revolusi industri keempat yang kemarin sempat ramai ya. Nah, ciri khas revolusi industri keempat itu ya
cyber physical system. Tapi nanti saya jelasin dulu. Nanti saya habisin dulu jelasin tentang revolusi industri ketiga. Nah, di sini kan mulai ditemukannya komputer ya. Nah, tentunya salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua ya sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus ya. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruangan gitu ya, sebesar ruang tidur gitu, yang tidak memiliki RAM dan tidak menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Nah, ini bisa disebut sebagai komputer purba ya, komputer yang awal-awalnya segede ruangan gitu. Dan komputer tersebut juga menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listriknya sangat besar, sekitar 8.000 watt. Jadi ini awal-awalnya. Tapi di sini awal komputer ya, sekitar tahun 1970-an lah itu ya, mulai tercipta komputer seperti itu. Nah, kemudian bukan 70-an, sebelumnya sih itu udah jauh sebelumnya. Ini 70-an sudah langsung jadi bagus komputernya. Nah, kemajuan komputer ini berkembang pesat ketika ditemukannya IC ya. IC terus transistor yang ya IC itu kan terdiri dari transistor yang diperkecil. Sehingga ukuran komputer tuh makin kecil. Nah, setelah makin kecil makin canggih, nah dimanfaatkanlah ke dalam sebuah mesin gitu, diberikan sebuah mesin. Nah, dari sinilah mulai terpicu revolusi industri ketiga. Jadi nggak langsung dari zamannya komputer purba itu ya, si zaman komputer purba kan masih di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi setelah komputer makin kecil dan bisa diintegrasikan dengan sebuah mesin-mesin elektronik, nah di situ mulai terjadinya revolusi industri ketiga. Kenapa disebut revolusi industri ketiga? Jelas dari revolusi industri kedua saja hanya ditemukan conveyor belt itu sudah bisa menciptakan massive production gitu, tapi operatornya masih manusia. Nah, sekarang revolusi industri ketiga operatornya robot, otomatis tingkat ketelitian jadi lebih tinggi. Ya, tentunya produksi makin besar, makin cepat gitu ya. Ya kita lihat aja kondisi produksi kendaraan itu setiap hari ada gitu ya. Setiap hari bisa terproduksi, bahkan seperti contohnya Toyota gitu ya, dia bisa memproduksi satu mobil itu dalam waktu 6 jam ya. Dalam waktu 6 jam itu sudah tercipta satu mobil. Ya bayangkan dalam satu minggu bisa berapa mobil yang tercipta, dan itu hanya baru satu alat gitu. Kalau misalnya beberapa pabrik ya banyak tentunya. Nah, kita lihat di sini. Memang di sini ada pengurangan pegawai otomatis ya, yang pegawai banyak yang digantikan oleh mesin. Tapi kita lihat di sini juga manusia itu kan sifatnya lebih beradaptasi. Muncul lagi kreativitas lain yang bisa dilakukan oleh manusia ya, sebagai ya sebagai makhluk sosial yang bisa beradaptasi tinggi seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya kalau dilihat dari sejarah banyak yang mengkhawatirkan tentangnya, bagaimana ini pasti kehilangan pekerjaan. Ya, itu efek negatifnya memang seperti itu. Tapi efek positifnya membuat manusia harus bisa beradaptasi dan mengupgrade dirinya sendiri gitu ya, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman tentunya. Dan itu berhasil, maksudnya di belahan bumi sana itu berhasil menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dan tentunya menghasilkan produk-produk yang baru dan inovasi-inovasi baru. Dan di tahun 2011 mulai ada integrasi antara komputer atau mesin-mesin yang sudah ada dengan komputer dengan internet. Nah, ini lebih jauh lagi. Jadi ciri khas revolusi industri keempat itu adalah cyber physical system. Jadi maksudnya cyber physical system itu mesin atau alat-alat yang terkoneksi dengan internet ya, sehingga bisa dikendalikan dari jarak jauh gitu, bisa dikendalikan dari jarak jauh, bisa dipantau dari jarak jauh gitu, bisa melakukan produksi dari jarak jauh tanpa harus ada di situ orangnya. Nah, tentunya di sini juga menciptakan alat-alat baru ya, alat-alat baru yang terkoneksi dengan internet gitu ya. Banyak sekali alat-alat baru yang tercipta oleh internet. Dan menjadi tren sekarang masuk ke industri 4.0 ya. Di sini menggabungkan
teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, di sini mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli dari berbagai bidang asal Jerman ya pada tahun 2011 ya. Ini jadi awal-awal mulanya revolusi industri ya, yaitu revolusi industri 4 itu. Itu pada acara di Hanover Trade Fair ya, dipaparkan pada bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat ya karena disebut sebagai revolusi. Nah, pada saat itu pemerintah Jerman menganggap serius tentang gagasan ini. Nah, tidak lama menjadi gagasan ini sebuah gagasan resmi dan resmi disebut sebagai kelompok khusus yang menerapkan industri 4.0. Lalu ini panjang nih ya ceritanya sebetulnya sampai ke 4.0 ini efeknya kemana-mana. Nah, pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum. Ya, jadi pemerintah Jerman memberikan dukungan untuk menyokong akademisi, pemerintahan, pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis mengenai revolusi industri 4.0. Nah, hal inilah yang memicu adanya barang-barang baru ya. Nah, karena dari sisi akademisi didukung oleh pemerintahan Jerman dan akhirnya pebisnis, pemerintahan dan akademisi melakukan riset dan akhirnya menciptakan sebuah alat-alat baru. Nah, teknologi manufaktur juga tentunya akan menjadi tren ya, tren otomatis gitu, maksudnya menggunakan alat-alat yang otomatis dan menggunakan internet, termasuk keilmuan baru ya seperti Internet of Things (IoT) ya, keilmuan baru ada, terus ada cloud computing ya, cognitive computing, itu mulai banyak bermunculan ilmu-ilmu baru dari hasil revolusi industri keempat ini. Tentunya di sini mengubah banyak bidang di kehidupan manusia ya, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup ya. Nah, di sini industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas atau AI ya bahkan yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi setelah terpicu bahwa silahkan akademisi, pemerintahan dan pebisnis melakukan riset-riset, ya muncullah teknologi AI. Jadi AI ini dipicu juga dari si berkembangnya AI. Sebenarnya AI sudah berkembang lama, tapi ketika di industri 4.0 ini AI-nya makin ini ya, makin pesat lah karena banyak yang berhubungan. Bahkan banyak hal-hal baru ya, hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya. Sebelumnya tidak terpikirkan dan menghasilkan suatu inovasi baru. Contoh yang paling sederhana itu yang kemarin ya beberapa waktu tahun ke belakang itu menjadi kontroversial itu seperti ojek online ya. Nah, orang nggak berpikir bisa menggunakan ojek online gitu. Awalnya penerimaannya sangat kontra ya, pro kontra tuh sangat kuat. Tapi ternyata sampai sekarang kayaknya masyarakat nggak ada tuh yang nggak memanfaatkan ojek online gitu ya. Pasti semuanya makan entah itu menggunakan untuk ekspedisi makanannya atau ya untuk ojeknya juga atau untuk ukarnya juga ya seperti itu. Dan itu terhubung dengan internet ya, terhubung dengan aplikasi yang ada di handphone gitu. Nah, itu kan sebuah inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak terfikirkan gitu. Karena adanya riset-riset di bidang teknologi informasi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri juga ya, semua kehidupan itu terus berkembang, seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi terjadi, memang perubahan seringkali disertai oleh dampak negatif juga ya dari masalah-masalah baru. Tapi perubahan juga selalu membawa ke masyarakat ke arah yang lebih baik karena yang tadi saya bilang bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat-sangat mudah untuk beradaptasi ya. Nah, seperti itu. Jadi industri 4.0 itu bukan suatu kejadian yang menakutkan, tapi menurut saya ini adalah sebuah fase ya, sebuah fase di mana manusia naik levelnya ke
level yang lebih baru. Justru hal tersebut bisa membuka peluang-peluang yang lebih luas ya untuk kedepannya seperti itu. Oke, ini satu slide sangat panjang penjelasannya. Nah, ini saya lihat klasifikasi industri berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi ya. Sini contohnya yang tadi ya, yang menggunakan transportasi, yang ojek online, terus adanya e-commerce ya, adanya e-commerce itu juga merubah dari industri 4.0. Terus ya kita bisa pelajaran online juga ya. Pelajaran online sepertinya juga sebetulnya baru bisa marak dilakukan di saat industri 4.0 ada gitu ya, seperti itu. Di bidang medis juga banyak ya aplikasi-aplikasi yang mendukung dari adanya industri 4.0. Baik, materinya sebetulnya selesai. Nah, mungkin kita masih masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan kalau yang mau bertanya silahkan raise hand ya. Kalau mau tanya di chat grup juga silahkan ya. Tentang teknologi dan industri. Silakan ada yang mau bertanya? Tadi ada yang raise hand, Doni ya, silakan Doni. Baik Pak, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah dipaparkan sangat luar biasa dari mulai revolusi industri pertama ya sampai 4.0. Ya. Yang menurut saya sepakat tadi ya bahwa 4.0 juga banyak sisi positifnya ya, terutama memanusiakan manusia kalau menurut saya. Yang akan saya tanyakan, apakah sudah ada lagi industri di atas 4.0 ini, Pak? Oh ya. Karena sebelum 4.0 juga kan kita ngelihat otomasi, terus produksi tadi juga sempat disinggung kan, Ya, betul. secara massal dengan diciptakannya jig picture dan sebagainya kan, sehingga ya pembuatan satu produk itu dalam kapasitas sangat banyak dan dalam waktu yang sangat cepat kan, seperti itu. Ya, betul. Paling itu Pak, ke depannya apakah ada lagi gitu yang lebih mutakhir mungkin di atas 4.0 ini? Terima kasih. Oke, good. Ya, bagus ya pertanyaannya. Ya, ya langsung saya jawab aja ya, karena ini belum ada lagi yang bertanya. Baik, kita lihat dulu dari kata-kata revolusi ya. Nah, revolusi itu sendiri kan sebetulnya perubahan yang sangat cepat gitu ya, perubahan yang sangat cepat. Jadi perubahannya signifikan gitu, sangat signifikan. Nah, hal tersebut
menjadi suatu kesepakatan. Makanya ketika pemerintah Jerman itu mengambil inisiatif bahwa sekarang ini karena fasenya itu sudah jauh sekali dibandingkan yang fase sebelumnya, makanya dicetuskan revolusi industri 4.0. Nah, untuk mungkin selanjutnya ya kayak industri 5.0 lah ya, selanjutnya itu apa? Kalau dilihat dari perkembangan dari tahun 2011 sampai ke sekarang, ini lebih banyak ke AI-nya ya, lebih ke banyak ke AI-nya dan lebih banyak ke ilmu-ilmu baru. Dan bisa dilihat mungkin belum secara signifikan, apalagi memang kita lihat juga ada seperti perkembangan cryptocurrency ya, mata uang digital, semuanya terjadi digitalisasi. Nah, sepertinya untuk saat ini belum ada sesuatu hal yang secara signifikan peningkatannya luar biasa gitu dibandingkan antara 3.0 dan 4.0 ya. Kalau 3.0 itu kan hanya baru mesin menggunakan komputer. Tapi ketika 4.0 itu ketika mesin dengan komputer dihubungkan dengan internet langsung istilahnya seperti ledakan apa namanya ledakan dari berbagai bidang ya, mau ilmu pengetahuan, mau ekonomi ya berkembang begitu. Nah, saya rasa sih untuk sampai sekarang memang belum ada negara yang mencetuskan industri 5.0 karena belum ada ciri khas, bukan ciri khas, belum ada sesuatu yang membuat loncatan yang sangat besar gitu. Karena sebetulnya AI itu sendiri masih dalam siklus si 4.0-nya seperti itu. Nah, namun memang ada negara lain seperti negara Jepang ya, dia lebih ke nge-highlight-nya ke apa namanya society ya, society 5.0. Nah, itu dia itu ada sejarahnya juga tuh 5.0 kenapa diambil society 5.0 itu mungkin dari negara Jepang ya, lebih ke titik beratnya ke sosialnya ya, sosial kehidupan masyarakatnya udah sampai ke 4.0. Nah, ini juga sebetulnya ada sejarahnya, cuman saya tidak terlalu mendalami dari poin 1, poin 2, poin 3-nya ya, tapi bersamaan dengan 4.0, Jepang juga mencetuskan 5.0 untuk society-nya, society 4.0, di mana lebih menggagaskan kehidupan manusianya yang berdampingan dengan alat-alat yang diciptakan untuk di revolusi industri keempat. Nah, jadi ya jawabannya sebetulnya sampai saat ini memang belum ada yang begitu signifikan perubahan yang membuat apa ya sesuatu hal yang masif gitu. Berbeda dengan yang ketika internet digunakan itu terjadi perubahannya sangat masif gitu. Jadi ciri khasnya itu aja. Pokoknya kalau ada satu hal yang eh, menyebabkan suatu apa namanya suatu perubahan yang sangat cepat, nah itu udah masuk ke revolusi industri yang terbaru. Tapi di bidang industri ya, yang jelas karena dari kata-kata revolusi itu sendiri ada perubahan yang sangat pesat sekali seperti itu. Ya, mungkin seperti itu jawaban untuk sementara ini karena memang kalau saya pantau sih masih belum karena masih belum perubahannya belum terlalu signifikan ditambah lagi masa pandemi seperti ini ya. Jadi sepertinya bahkan ekonomi dan perindustrian mulai tersendat ketika 2 tahun terakhir ini ketika masa pandemi seperti itu. Begitu. Mungkin penjelasannya apa ada yang ingin menambahkan silahkan. Mungkin ada yang memiliki informasi lebih baik. Baik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, Saya Pak, boleh Pak? ya silakan. Apakah dengan adanya revolusi 4, apakah teknik atau ilmu terkait manufaktur juga berubah? Oh, jelas ya. Sudut pandangnya berubah. Eh, sudut pandangnya berubah ya, berubah secara signifikan. Cara pandang orang pun berubah ya, bahkan kebiasaan orang pun berubah. Nah, ini berhubungan dengan tugas yang saya kasih kemarin ya, ketika saya tanyakan tentang generasi
milenial dan generasi alfa ya. Nah, itu sebetulnya saya memancing supaya searching gitu. Nah, ini pengaruhnya dari salah satu industri 4.0, adanya generasi alfa gitu. Generasi alfa itu generasi yang tidak bisa, yang dari semenjak lahir gitu ya, itu sudah hidupnya sudah dikelilingi oleh teknologi internet gitu. Berbeda dengan teknologi generasi milenial. Nah, generasi milenial ini generasi apa namanya? Transisi sebetulnya. Kenapa disebut milenial? Karena transisi, dia berada di akhir abad 20, karena yang lahir di tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Nah, generasi transisi ini di mana dia mengalami masa-masa di mana internet itu belum ada ya, sampai sekarang internet ada. Jadi itu ciri khas kenapa disebut generasi milenial. Justru yang lahir di atas tahun 2000, atas tahun 2000, 2005 sampai ke sini 2011 ya, itu sudah masuknya ke generasi alfa, di mana kalau ya generasi alfa, generasi sekarang ya, yang sekarang anak-anak sekarang, yang apalagi yang sekarang lahir ya, masa hidupnya sudah dari kecil sampai sampai masa usia remaja atau sampai sekarang, itu mungkin tidak mengenal hal-hal yang tidak, maksudnya begini loh, sampai ada istilah gimana kalau ada kiamat internet kayak gitu ya. Kayaknya mereka tuh sangat bergantung sama internet, padahal kita yang di generasi milenial itu pernah hidup tanpa internet dan itu tidak apa-apa gitu, tidak menjadi permasalahan. Cuman karena sebegitunya ketergantungan kehidupan terhadap energi terhadap internet dan teknologi yang ada sekarang, jadi seolah-olah menjadi ketergantungan. Nah, bila ditanya apakah terjadi perubahan, ya jelas ya, dari sisi industri pun berubah signifikan, bahkan budayanya pun berubah gitu, berubah secara signifikan. Jadi dampaknya sangat sangat masif. Nah, inilah menjadi penggagas kenapa disebutkan revolusi industri 4.0 itu di tahun 2011 ya. Karena ini cikal bakalnya terjadinya generasi alfa ya, di mana generasi ini kayaknya kalau listrik mati, nggak ada internet, udah mati gaya, bingung mau ngapain gitu ya. Padahal ketika masa lalu tidak ada internet ya nggak masalah, kita masih bisa main di luar, kita bisa melakukan aktivitas di luar. Bahkan zaman dulu orang tanpa membawa handphone itu bukan masalah gitu ya, tidak ada kekhawatiran. Sekarang ketinggalan handphone di rumah, bingung mau ngapain gitu ya. Nah, jelas kan perubahan budayanya sangat signifikan. Nah, inilah salah satu dampak dari 4.0 ya, seperti itu. Gitu ya mungkin jawabannya. Oke, saya baca yang di chat dulu. Di sini ada yang bertanya, sempat disinggung tentang AI, apakah AI itu membahayakan manusia? Jika tidak, ada batasan dan penggunaan. Betul ya. Nah, bahkan terakhir itu Elon Musk ya, yang pemilik Tesla itu, dia memang mengkhawatirkan tentang perkembangan AI yang sangat signifikan gitu. Perkembangan AI yang sangat signifikan ini apabila tidak dibarengi dengan regulasi dan pemantauan yang baik, ya tentunya bisa membahayakan ya. Nah, seperti contoh lah ya, yang beberapa kejadian seperti yang kendaraan otomatis yang sudah bisa dikendarai oleh AI, beberapa bagian memang berhasil gitu ya, berhasil bisa menjalankan sebuah truk gitu ya, tanpa harus mengendalikan tanpa harus disetir, jadi hanya langsung otomatis oleh robot. Tapi di beberapa kasus terjadi kecelakaan gitu ya, terjadi kecelakaan. Itu artinya memang AI masih tetap berkembang dan tetap harus ada pengawasan dan penggunaan yang baik begitu ya. Nah, seperti itu ya. Untuk AI jelas gimana penggunaan dan gimana regulasi kita semua, makanya ada semacam warning gitu. Kalau AI jadi bagus ya mungkin kayak film Star Trek gitu ya, bisa dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau AI jadi menguasai ya jadi kayak film The Matrix ya, dikuasai oleh robot gitu. Itu udah ada bocorannya nih, tinggal pilih mana kehidupan manusia sekarang mau kayak gimana seperti itu. Itu ya dari ya Satrio Mukti Prayoga.
Kemudian ada dari Muhammad Ramadona, apakah penggunaan bahan bakar air kayak mobil yang pakai air termasuk penggunaan tenaga uap? Beda ya. Kalau tenaga uap yang menggunakan teknologi air itu beda. Kalau uap itu dia menggerakkan pistonnya menggunakan uap ya. Jadi tekanan uap. Tapi kalau apa namanya? Kalau misalnya yang pakai tenaga air, si airnya dipecah gitu ya, dipecah menggunakan teknik bisa elektrolisis, bisa dengan kimia. Jadi si molekular air itu terpecah karena air kan terdiri dari hidrogen dan oksigen, H2O kan ya. Jadi si molekularnya dipecah menjadi H2 dan O gitu. Nah, si H2 itu, si hidrogen itu dia mudah terbakar. Nah, itu yang digunakan untuk bahan bakar. Nah, si bahan bakarnya itu menghasilkan ledakan dan menggerakkan piston. Nah, itu. Jadi bedanya yang bahan bakar air dengan bahan bakar tenaga uap itu berbeda, sangat berbeda ya. Kalau yang bahan bakar air sebetulnya lebih ke bahan bakar hidrogen ya. Bahan bakar hidrogen sebetulnya. Jadi yang sumbernya dari air hidrogen itu sepertinya kayak gitu. Gitu ya. Untuk Muhammad Ramadona. Ya, ada lagi yang raise hand, silahkan Doni ya, silahkan. Oke Pak, Ya, tadi kan disinggung apa pasti akan ada perubahan juga di ilmu manufaktur ya. iya betul. Mungkin kan secara kalau di teknik industri kan dulu ada pengendalian kualitas ya, Quality control ya, betul. quality control dan tools-toolsnya pun banyak gitu kan ya, sampai ke analyze seperti itu. Nah, apakah itu pun ikut berubah juga ngikutin kalau misalkan emang sudah semua merata ya 4.0-nya itu karena ini tuh sudah menjadi isu sangat luar biasa hampir di semua manufaktur pun untuk inovasi semua juga yang awalnya ke otomasi biasa, robotisasi sekarang itu sudah ke internet seperti itu. Apakah di teknik industri sekarang nih terkait masalah ilmu manufaktur, apakah emang sudah mengarah ke sana atau masih memakai metode yang lama? Itu Pak, terima kasih. Oke, ya baik. Ya bagus ya pertanyaannya. Apakah industri sekarang sudah mulai ke arah sana? Kalau menurut saya sudah ke arah sana ya, karena dicetuskan di awalnya oleh Jerman ya, dicetuskan ke sana, termasuk ke quality control. Makanya keterlibatan komputer dalam hal quality control tentunya ya, itu sangat sudah bukan, mungkin negara kita belum terlalu terlihat signifikan ya banyak, tapi kalau di negara-negara berkembang quality control sudah melibatkan komputer dan tentunya AI ya, artificial intelligence untuk melihat kualitasnya terjaga atau tidak. Dan memang arahnya sudah ke arah sana, udah banyak industri-industri yang menggunakan apa alat-alat yang memiliki AI untuk mengontrol si kualitas ininya apa produksinya ya, produksinya di industri. Banyak sih sebetulnya, saya pernah melihat beberapa tayangan televisi ya yang membahas tentang industri makanan ya, yang bisa dilihat di sana memproduksi sebuah makanan yang sangat masif, besar, dan semuanya itu menggunakan mesin secara otomatis. Hanya di beberapa bagian saja yang menggunakan manusia untuk kontrolan misalnya packagingnya seperti itu, dan kualitas kontrolnya pun sampai menggunakan komputer ya, komputer atau AI. Dan itu udah sangat canggih si prosesnya gitu. Jadi begitu ada apa? Ada barang yang cacat gitu ya, itu langsung terpisah gitu. Nah, jadi kalau di dunia industri sendiri sudah luar biasa ya, sudah luar biasa perubahannya. Makanya kenapa disebut industri 4.0 karena memang terjadi perubahan masifnya di industri dulu gitu. Nah, dari di industri baru dia merambah ke yang lain gitu ya, ke yang timbulnya ilmu-ilmu baru ya seperti AI dan lain sebagainya yang kita dengar seperti itu. Begitu ya jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, sebentar saya coba di sini bisa diambil nggak ya? Oke, ada lagi? Masih ada waktu kita. Pak, saya ingin bertanya, Pak, Ya, silakan dari Rizal. Silakan Rizal. terkait quality control ya, Pak, untuk Ya. kestabilan mesin tentang ini terkait quality control. Mm-mm. Untuk kestabilan mesin ada namanya CP dan CPK. Apakah di industri 4.0 masih digunakan, Pak? Oh, tentunya menyesuaikan ya. CP dan CPK itu kalau nggak salah perhitungannya tentang ini kan jumlah produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan dengan baik kalau nggak salah di situ ya. Tentunya ada lah ya, ada keterlibatan. Ya itulah yang disebut sebagai kenapa revolusi karena perubahannya di berbagai bidang gitu. Memang tidak semuanya, tidak semua industri mampu ke arah sana karena tergantung dari industrinya juga. Ya, kalau misalnya mampu mengadakan hal tersebut ya mereka sudah menggunakan hal itu. Tapi teorinya, teori kayak CPK itu tetap digunakan, cuman hanya alatnya saja gitu ya. Alat perhitungannya berubah gitu. Yang tadinya mungkin dihitung secara manual berubah menggunakan keterlibatan komputer yang terhubung dengan internet ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau share video. Mungkin bisa dilihat. Bisa nggak ya? Kedengar nggak suaranya? Saya coba dulu. Oke, suaranya terdengar nggak? Ada suaranya nggak? Halo, suaranya terdengar? Enggak ada Pak, enggak ada. Oh, sebentar, ada settingannya nih. Ini sebetulnya saya ingin nge-sharing tentang apa namanya Society 5.0 ya, yang apa namanya diusung oleh Jepang. Sekarang gimana? Terdengar nggak? Ada. Nah, oke ya. Nonton sebentar. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。IoT. おはようございます。おはよう。はいこれ。ありがとう。Cryptocurrency. 危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。Nah, kendaraan otomatis, ya kan? 未来 AI. が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Nah, itu dia. Oke. Nah, itu yang diusung oleh Jepang setelah 4.0. Ada yang namanya Society 5.0 di mana
hasil dari apa sebetulnya dari hasil dari si revolusi industri itu menghasilkan AI, IoT kalau dipergunakan secara baik mungkin bisa seperti itu diciptakan dan memang Jepang sangat memungkinkan hal tersebut ya bisa dilakukan. Kenapa Jepang mengusung ke sana? Ya karena tingkat kesadarannya sangat tinggi ya, tingkat kesadaran kepedulian terhadap sosialnya sangat tinggi. Sehingga hal tersebut mereka cetuskan ya untuk Society 5.0. Nah, sebetulnya ada ceritanya kita sekitar awal tahun 2019 ya, pertemuan di World Economic Forum. Nah, di sini adalah visi 5.0 itu diperkenalkan. Nah, kalau misalnya lihat dari sejarahnya sih kayak misalnya Society 1 gitu ya, 1.0 itu diawali dengan era perburuan ya. Jadi lebih ke sisi kehidupan sosial manusianya. Kalau kemarin kan kita membahas tentang teknologi dan industrinya. Nah, sekarang kita melihat dari sisi perkembangan manusianya. Society 1.0 itu era di mana nomaden, berburu gitu ya. Terus yang industri society kedua ya, itu pertanian. Nah, sekarang yang ketiga adalah industri. Jadi industri itu masuk ke sosial yang ketiga. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi itu masuk ke society 4.0 di mana semua sudah menggunakan komputer bersinggungan ya dengan revolusi industri yang ketiga. Nah, ketika revolusi industri keempat itu bersinggungan dengan society 5.0 di mana semuanya memiliki masyarakat menciptakan berpusat pada basis teknologi ya di mana manusia itu mempunyai peran sangat baik ya di era digital. Nah, sehingga membutuhkan keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Nah, Society 5.0 itu dimaksudkan untuk mengantisipasi era industri 4.0 di mana masyarakat dirasakan masih kurang. Jadi sebetulnya bisa disebut sebagai penyeimbang. Jadi tidak hanya industri-industri saja yang diproduksi, tapi yang dilihat kehidupan si manusianya. Efek dari si 4.0 itu sebetulnya bisa menjadi masyarakat 5.0 apabila tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi. Ya tentunya yaitu yang namanya sesuatu hal yang baru itu pasti ada positif dan negatifnya, ada dampak negatif dan positifnya. Kalau misalnya mungkin seperti tinggal di Jepang ya bisa ya seperti itu melakukan karena tingkat kesadarannya sangat tinggi. Ada drone untuk deliver nggak akan diganggu gitu. Kalau di kita ada drone diambil gitu, udah dianggap kayak layangan gitu kan ya. Nggak bisa gitu di sana. Jadi memang itu baru cetusan saja dari Jepang bagaimana kalau misalnya dunia wajahnya seperti ini gitu, otomatis kan AI, IoT dimanfaatkan dengan baik. Cuman hal tersebut tidak bisa dengan mudah diterima oleh semua negara gitu. Karena tiap negara memiliki tingkat kesadaran, tingkat ekonomi yang berbeda ya, seperti itu. Nah, silakan ada yang mau bertanya atau berkomentar tentang Society 5.0? Oh Pak, gini Pak Ya, itu ya Pak silakan. izin nanya. Boleh dari Sri, silakan. Ya, kan waktu itu pas PPKMB itu ada kayak pertanyaan kita itu sekarang ada di revolusi berapa pilihannya ya Pak ya? Mas Sri itu jawab kos 5.0 itu salah ya berarti. Jadi Iya, cuma 5.0 itu baru ditetapkan di Jepang gitu ya Pak? Apa gimana? itu Society 5.0 ya. Jadi Jepang mengusungkan di 5.0. Posisinya saat ini baru dari Jepang, tapi sudah diperkenalkan kalau misalnya bisa seperti itu maka bisa saja ya kita sampai ke arah sana juga gitu. Ya kalau kita lihat di sini Indonesia tahapnya di mana? Ya masih Society 4.0 karena masih tahap industri, bukan tahap industri di mana ada sistem informasi di sana gitu. Jadi tahap manusia yang posisinya seperti gambaran yang tadi mungkin masih ada tapi mungkin di beberapa tempat ya dan saya ragu sih kalau di Indonesia ada yang kayak gitu. Ya itulah ada drone lewat diambil gitu. Ya belum lah masih jauh gitu. Terus ngebajak sawah juga ya apa ini yang ada malah pakai kambing apa pakai traktor aja cukup gitu ya nggak usah pakai kayak gitu-gitu. Nah, karena tingkat perkembangan masyarakatnya berbeda ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu sangat kompleks. Bisa dilihat di Indonesia itu society
1.0 itu masih ada gitu yang berburu. Ya kita lihat kan manusia-manusia pedalaman kan masih berburu gitu. Jadi semuanya masih lengkap di Indonesia dari versi sosial 1.0 sampai 4.0 tuh ada gitu. Nah, tapi kok ke 5.0 kayaknya masih belum deh ya. Masih butuh beberapa tahun, mungkin puluh tahun kali ya untuk nyampe ke sana gitu. Nah, seperti itu karena pemerataannya harus benar-benar rata gitu, nggak bisa seperti itu. Oke, apakah ada negara yang sudah menerapkan revolusi 5? Enggak, society ya Jepang tentunya ya menerapkan society 5.0 itu pertanyaan dari Muhammad Ramadona ya. Arahnya ke sana. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau masa depan kayak gitu kan seru ya. Nah, kalau kita lihat mobil yang otomatis itu sudah ada ya. Sudah ada di Indonesia juga sudah ada mobil yang otomatis. Orang sudah bisa mampu beli kayak mobil Tesla itu udah ada yang punya gitu, bisa otomatis. Cuman kan tidak semuanya dan kondisinya masih mahal. Ini kejadiannya sama ketika tahun 98-97 ketika internet itu masih barang mahal ya. Kita ke warnet itu untuk mendapatkan koneksi internet sejamnya bayar 6.000 gitu. Dulu itu dan kecepatannya tuh lemot banget. Aduh, gak kayak sekarang bisa streaming ya. Dulu ngedownload 1 mega aja bisa butuh waktu 1 jam gitu. Tapi mahal orang masih bayar gitu. Nah, itu kan bertahap. Makin ke sini akhirnya internet udah menjadi suatu kebutuhan. Internet hilang udah mati gaya sekarang gitu kan. Nah, sama menurut saya juga prosesnya kayak akan seperti itu. Mungkin tidak banyak yang belum bisa memiliki mobil yang otomatis, tapi mungkin lama-kelamaan bisa saja. Bahkan mungkin beberapa puluh tahun ke depan ya bertanya loh kok masih pakai supir gitu ya karena mobil udah otomatis bisa aja seperti itu ya. Oke. Iya betul ini ya. Dari Doni memang ya tadi yang saya sampaikan masih di 1.0 masih ada tapi 4.0 juga udah ada sih yang memanfaatkan sistem informasi sudah banyak. Tapi kalau ke 5.0 masih jarang lah ya. Seperti itu. Oke, ada yang nanya lagi cuma Jepang, penggagasnya tentu Jepang ya, tapi di beberapa seperti negara Cina juga sudah ya, negara Cina juga sudah mulai ke arah sana memanfaatkan. Kita lihat produk-produk Cina yang otomotif juga sudah, terus Amerika juga sudah ya, mulai ya Tesla dibikinnya di Amerika. Ya, mereka sudah mau arah ke sana. Jerman otomatis yang pencetus 4.0-nya juga sudah mau arah ke sana, otomatisasi sosialnya seperti itu. Jadi sebetulnya negara-negara yang berkembang ya sudah mengarahnya mau arah ke sana ke society 5.0. Jadi kayak gimana ya? Society 5.0 itu adalah sebuah masyarakat yang memanfaatkan industri 4.0 seperti itu. Jadi ya masyarakat memanfaatkan industri tersebut gitu. Singkatnya seperti itulah ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu kita. Nah, tadi kan terlihat ya beberapa produk-produk yang baru ya seperti ya di bidang pertanian ya kalau di 5.0 ada ya di bidang pertanian terus ada yang mobil otomatis, ada yang menggunakan uang digital ya atau mungkin juga menggunakan cryptocurrency. Sekarang mulai marak kan ya cryptocurrency setelah Bitcoin jadi awalnya Bitcoin ya, sekarang sudah banyak sekali mata uang digital. Bahkan ya beberapa kalau nggak salah negara kita juga mencetuskan mata uang digitalnya gitu kalau nggak salah sudah mulai ada regulasinya. Cina juga sudah sudah mencetuskan mata uang digitalnya. Jadi arahnya mungkin bakal ke arah sana gitu ya, karena adanya teknologi blockchain seperti itu. Muhammad Ramadona Wakarimashita Sensei Wakarimasen. Ya, ada lagi? Yang mau bertanya? Wah, kenapa orang Indonesia itu kurang kesadaran dirinya atas yang terjadi sekelilingnya?
Nggak tahu ya, itu jawabannya ada diri sendiri sebetulnya. Sebetulnya dari diri sendiri ya. Ya, itu bukan dari diri sendiri sih, sebetulnya dari lingkungan juga ya. Lingkungan juga. Apakah Indonesia kurang edukasi tentang kemajuan teknologi? Enggak juga. Orang-orang pintar di Indonesia banyak banget ya. Banyak banget, bahkan saking pintarnya, kepintarannya dipakai buat hal-hal buruk ya. Ya kreativitas yang nggak berguna gitu. Bahkan merusak gitu. Banyak sekali lah. Orang Indonesia tuh banyak yang pintar, tapi ya banyak juga yang ngebodohin orang lain gitu. Itu yang kurang gitu. Nah, ya kalau saya lihat sih ya saat inilah ya, saat ini tuh sebetulnya di Indonesia kekurangan pendidikan yang membahas, yang menekankan pada budi pekerti. Itu yang kurang gitu ya. Itu yang kurang. Ini saya sedikit membandingkan pendidikan di Jepang. Di sana anak-anak waktu kecil itu tidak diajarkan, tidak dipaksa belajar untuk ABC, baca tulis dan sebagainya. Tapi diajarkan menghormati orang tua, menghormati teman gitu ya. Ketika masa kecil gitu, SD, SMP itu seperti itu. Bahkan ketika SMP pun mereka tidak boleh ada yang membawa kendaraan bermotor ya. Kita mah anak SD aja udah ada yang bisa pakai motor gitu ya. Di sana diatur gitu, tidak boleh ada yang bawa pakai motor. Semuanya pakai sepeda ke sekolah. Lalu pemerataan pendidikan di satu blok pendidikan, di satu blok perumahan itu pasti ada SD-nya, ada SMP-nya. Nah, sebetulnya sekarang juga kita mengarah ke sana tuh ya. Seperti apa ya kemarin itu yang penerimaan di SMP, SMA itu yang zonasi, sistem zonasi. Nah, itu sempat ramai kan, sempat ada pro kontra kan. Justru arahnya ke sana sebetulnya. Zonasi itu supaya pemerataan pendidikan. Jadi level pendidikan dasar itu tingkatnya sama, nggak ada level sekolah favorit atau sekolah yang bukan favorit. Karena sebetulnya bisa kita mampu ke arah sana kalau ada kerjasama ya, ada kerjasama antar orang-orangnya gitu ya. Nah, ini yang susah di kita. Orang di kita tuh sulit sekali diajak kerjasama gitu. Padahal untuk kepentingan bersama sebetulnya itu yang masih kurang. Ya kenapa ya? Karena ada hal-hal lain yang ya banyaklah distraksinya ya. Banyak sekali budaya-budaya masuk dari luar ke dalam tapi tidak difilter dengan baik gitu. Nah, itu yang membuat sebetulnya permasalahan di Indonesia jadi kompleks gitu, sangat-sangat kompleks. Tapi sekarang kita lihat kesadaran pun mulai banyak ya. Kesadaran-kesadaran tentang berpikir positif itu sudah menggema di mana-mana. Artinya orang sudah mulai lelah gitu dengan kondisi yang masa gini-gini aja sih nggak berubah gitu ya. Negara lain udah ngasih contoh supaya bagus, masa nggak mau berubah gitu. Ya otomatis itu akan berkembang terus kalau menurut saya. Saya sih tetap berpikiran positif. Pasti akan bisa ke arah sana, di mana orang-orang yang mau berpikir positif pasti akan lebih banyak pasti. Dan itu akan didukung secara masif. Dan memang yang dimulainya dari mana ya, dari diri kita sebetulnya. Kita nggak bisa nyalahin pemerintah, nggak bisa ngandalin pemerintah kalau diri kita sendiri nggak bisa ngedukung apa yang kita inginkan gitu. Sebagai contoh aja lah seperti buang sampah aja gitu ya, bisa nggak disiplin sih gitu ya. Buang sampah, misahin yang organik mana yang anorganik, jadi berpikir ke orang efeknya ke orang lain gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Itu bisa dilakukan kalau dimulai dari kesadaran yang dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, kemudian ke lingkungan keluarga kita, udah itu baru bisa menciptakan suatu blok lingkungan yang penuh kesadaran. Ya kesadarannya apa? Kesadaran tentang menjaga lingkungan, menjaga orang-orang di sekitarnya, peduli gitu ya. Itu bisa dilakukan. Tapi tidak akan terjadi kalau tidak ada yang memulai gitu ya. Tidak ada yang memulai dan tidak ada yang mau menjaga, ya itu yang akan sulit. Cuman gerakan seperti itu sudah mulai terlihat ya. Saya beberapa contoh ya, seperti sekarang sudah mulai marak yang namanya desa mandiri ya. Mungkin belum terlalu tidak terlalu masif, tapi sudah ada contohnya lah, seperti di Sumatera itu ada satu desa, itu desa mandiri. Di sana benar-benar luar biasa tuh idenya luar biasa.
Saya lupa ya ininya nama desanya apa. Yang jelas satu desa itu mereka bekerja sama, bergotong royong untuk kehidupan mereka masing-masing gitu. Jadi mereka bertani ya, bercocok tanam, terus ya berternak gitu ya. Hasilnya itu dipergunakan untuk desa tersebut gitu ya, desa mandiri namanya ya, namanya saya lupa namanya di apa, pokoknya ada sih di media sosial banyak itu sempat viral. Nah, si desa mandiri itu hasil panennya dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Jadi istilahnya si orang-orang yang ada di dalam desa itu tidak ada pengangguran di sana, semuanya bekerja gitu ya. Bekerja untuk diri sendiri, jadi hasil panen, hasil dari peternakan itu dimanfaatkan oleh orang-orang sendiri dan mereka pun punya dapur dapur umum di tengah-tengah desanya. Semuanya masak di tengah, semuanya memasak, membuat makanan di tengah desa tersebut, lalu dimakan bersama-sama di sana. Bagaimana lihat sebetulnya budaya kita, budaya gotong royong kita itu sebenarnya masih tinggi. Cuman banyak orang mulai meninggalkan hal tersebut. Tapi saya pikir dengan kita berpikir positif pun bisa ke arah sana ya, bisa ke arah sana. Nah, hal ini sebetulnya yang bisa bikin kita bisa lebih maju sebetulnya, lebih kuat kalau misalnya semuanya berpikir tersebut. Nah, oke, gengsi awalnya, tapi ketika krisis itu udah nggak ada gengsi, ya kan? Apalagi sekarang kondisi orang susah bekerja gitu ya, orang yang ya misalnya ya kita lihatlah lapangan pekerja itu sulit. Kenapa tidak menciptakan pekerjaan sendiri gitu kan ya? Pekerjaan sendiri, menghidupi diri sendiri gitu kan. Kenapa harus selalu bekerja dulu gitu kan? Nah, karena memang diajarkannya begitu. Pokoknya lulus harus bekerja. Padahal kenapa kalau dari kecil diajarkan kamu harus bisa berusaha bikin sesuatu untuk menghibur diri sendiri. Nah, itu pasti beda hasilnya. Nah, itu pasti beda. Jadi ketika sudah level SMP SMA itu sudah mandiri, sudah memiliki penghasilan sendiri, bisa menghidupi diri sendiri. Nah, itu kita perlu generasi-generasi yang seperti itu. Dan itu bisa terjadi kalau kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Dari gitu ya. Kalau misalnya kita ngadepin orang terlalu mengandalkan orang lain ya sulit gitu. Karena kita kan hidup sendiri juga ya, nggak bisa terus mengandalkan orang lain. Nah, padahal leluhur kita sebetulnya mengajarkan tentang kerjasama, gotong royong. Nah, hal itu sebetulnya yang hilang, yang mulai hilang lah. Tapi sekarang sudah mulai muncul lagi dan alhamdulillah arahnya sudah positif ke arah sana gitu ya. Ya mudah-mudahan semua tertular ya. Jadi budaya kerjasama tuh udah mulai ini lagi gitu, mulai bangkit lagi karena kita nggak bisa bekerja sendiri gitu. Kita butuh orang lain untuk bekerja sama supaya menghasilkan suatu hal yang lebih baik seperti itu. Oke, nah ini sebagian besar saya yang ngobrol dan waktu kita juga sudah habis. Ya intinya sih saya simpulkan lah ya pertemuan malam ini tuh revolusi industri Society 5.0 itu adalah perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Tidak bisa kita hindari. Mau segimana kita ngeprotes ya seperti waktu itu penolakan Gojek tetap aja diterima, dipakai sekarang. Itu artinya teknologi tidak bisa dibendung gitu ya. Teknologi tidak bisa dibendung, maka akan terjadi perubahan-perubahan baru dan sekarang pertanyaannya kita siap tidak gitu menghadapi perubahan tersebut. Nggak siap, ya harus belajar untuk siap. Persiapkan diri kita untuk siap bisa mengikuti semua perubahan zaman. Caranya bagaimana? Ya jangan diem aja gitu ya, buka mata, buka telinga, cari informasi sebanyak mungkin ya, buka peluang kerja sama dengan siapapun gitu ya. Nah, selalu berpikir positif. Menurut saya seperti itu untuk kita supaya bisa lebih maju ya. Seperti itu. Baik, sudah di penghujung ini pertemuan. Kita screenshot dulu yang hadir malam ini ya. Silakan yang mau berpose. Ada ya, yang ada kepalanya doang ini. Oke. Iya. Siap ya. 1, 2, 3. Iya, sebentar.
Mappingnya tidak jalan. Oke, tunggu sebentar. Oke, malam. Iya, oke. Sekarang yang halaman 2-nya ada nggak? Oh, udah keambil semua. Oke, cukup ya. Ini sudah terambil semua ke record. Minggu depan apa ya bahasannya? Bentar, saya cek dulu. Ini sudah pertemuan keempat, berarti minggu depan pertemuan kelima kita akan membahas tentang, nah sudah mulai seru ya. Minggu pertemuan kelima kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Nah ini nanti kita akan bahas lebih seru tentang perkembangan teknologi komunikasi nih. Berarti yang diobrolin adalah handphone 5G, 4G ya. Nah di sini akan lebih seru lah bahasannya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online di malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang sesuatu hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Saya close ya.